Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bipos dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan aku Tania Anggraini yang akan memandu kalian semua selama 1 jam ke depan dalam program Mom and Kids, Ibu Cerdas, Anak Sehat. Nah, hari ini tema yang bakal kita bawain mengenai ketika anak mulai suka lawan jenis. Nah, tentunya Mom and Dad di rumah nih agak-agak gimana kan kalau udah ngelihat anaknya udah tumbuh dewasa, udah mulai suka sama lawan jenis tentunya kan. Nah, soalnya kan nggak kerasa tadi kan anak yang dari bayi yang udah kita apa sih, yang udah diurusin, dipopokin, disuapin, diajarin jalan segala macam, tiba-tiba udah jadi remaja, udah mulai suka sama lawan jenis. Nah, kali ini kita bersama Mbak Jehan Safitri MPSI, dosen psikolog Fakultas Kedokteran ULM. Halo Mbak Jehan. Halo, selamat sore. Halo. Iya. Suara saya Gimana terdengar kabarnya jelas nih kan Mbak? ya? Baik, baik. Baik. Oke. Mungkin Mbak Jehan udah punya anak ya? Ada dua, alhamdulillah. Udah dua. Udah mulai remaja atau masih kecil tuh? Masih SD sih yang paling Oh, besar. masih SD. Berarti belum ini ya, belum bingung, belum Belum. kagok. Tapi anak Mbak Jehan sendiri yang udah mulai SD udah mulai cerita-cerita nggak soal lawan jenis gitu? Mm-mm. Cepet banget Waduh, ya. cewek cowok Mbak? Anak saya dua-duanya cewek. Oh, dua-duanya cewek. Aduh, Iya. agak-agak gimana gitu kan kalau anak cewek gitu kan. Ya. Oke, mungkin gimana sih menghadapi anak yang sedang jatuh cinta nih misal? Oke. Em, Memang sih kalau zaman sekarang kan dengan rangsangan yang begitu banyak dalam artian stimulasi yang optimal di lingkungannya kan ya, dengan Mm-mm. gadget, dengan tontonan, dengan permainan, dengan sarana dan prasarana yang memungkinkan dia untuk bertemu orang banyak tanpa harus keluar dari pintu itu amat sangat mungkin gitu, amat amat sangat cepat gitu kan ya. Jadi mau nggak mau ya dari keluarga dulu sih yang harus dikuatkan gitu. Karena kan kita nggak bisa mengkondisikan lingkungan, kita Mm-mm. nggak bisa membuat lingkungan itu seperti maunya kita. Kita sudah sedemikian rupa ngajarkan dia tentang uh, mungkin nilai atau value gitu kan ya. Apa yang boleh, apa yang enggak. Tapi tentunya dengan serangan dari berbagai sisi itu memungkinkan sekali ya kebocoran-kebocoran informasi yang kita nggak mau gitu. Tapi mau nggak mau yang pertama yang harus dibikin dindingnya tentunya dari sudut pandang agama dulu sih menurut saya Mm-mm. karena kan kita juga manusia beragama. Nah dari situ baru kita ke keluarganya sendiri juga harusnya sudah harapannya idealnya dalam kondisi yang juga aman untuk anak tumbuh dan berkembang gitu sehingga dia tidak perlu mencari kebahagiaan di luar rumahnya ketika dia Mm-mm. mendapatkan sumber kebahagiaan itu ada di dalam rumahnya. Mungkin intinya sih keseluruhannya sih ke situ gitu arahnya. Jadi keluarga dan jalan di agama gitu kita memperkenalkan nilai-nilai agama dan value dan aturan-aturan di dalam agama serta yang kita bangun juga dalam keluarga itu yang paling penting untuk mendampingi anak tumbuh dan berkembang. Gitu. Uh, Idealnya si anak ini mulai jatuh cinta tuh harusnya umur berapa, kisaran berapa sih, Mbak? Kalau dalam idealnya sih tugas perkembangan itu kan ya di usia eh, dewasa Mm-mm. awal. Dewasa awal itu sudah ya SMA terakhir mau kuliah lah gitu. Cuman kan sekarang kayaknya SD, SMP sih sudah mulai Udah pada kenal gitu pacaran, tentang itu. Ya, udah mulai ini kita chat-chatan gitu ya.
Apalagi sekarang udah perkembangan zaman sampai anak SD juga punya WA gitu kan, Mbak. Nah, itu dia mungkin awalnya kan dari yang grup yang kita terbiasa online gitu kan ya, sekolah jadi anak-anak sudah terbiasa pegang gadget gitu mau nggak Mhm. mau. Akhirnya menyelesaikan me apa, menidak boleh melarangnya sendiri agak kesulitan karena sedikit banyak juga kepake gitu gadgetnya. Cuman, di offline ini tentunya kan ada agak sedikit berkurang gitu dengan full Mhm. time school misalnya anak-anak nih misalnya full time school ada yang full time ada yang full day ada yang enggak kan cuman ternyata di situ juga kita nggak bisa membatasi atau mengelola gitu lingkungan ternyata wah ini yang sebenarnya kita nggak ngajarin ternyata mereka dapat dari teman-temannya itu juga yang sebenarnya kita perlu waspadai. Oke. Mungkin tadi agak nyerempet ke masalah agama nih. Menghadapi anak yang mulai jatuh cinta menurut pandangan agama sendiri gimana tuh, Mbak? Menurut saya sih ya dari, keluarga tentunya gitu, Mhm. tentunya dari keluarga dulu. Misalnya nih kita sudah, "Oh kamu, menggunakan jilbab," gitu misalnya kan dia sekolah di sekolah Islami, terus kamu si anak disuruh pakai jilbab, tapi ketika yang nyuruh nggak pakai jilbab kan berarti nggak bisa. Oh Jadi kan iya. nggak atau misalnya, "Ayo Nak kamu sholat," misalnya seperti kayak di sekolah. Tapi mamahnya nggak sholat atau papahnya nggak sholat kan nggak sinkron gitu. Jadi mau nggak mau apa yang mau kita tanamkan, apapun yang mau kita bentuk di dalam rumah itu karena anak-anak itu juga peniru andal, ya kita sendiri juga sebagai orang tua tentunya kasih contoh dulu gitu. Sehingga anak bisa cukup mudah gitu menirunya. Kalau misalnya kita kasih contoh juga seperti yang kita takutkan, perbuatan yang kita Mhm. takutkan, ya mau nggak mau kemungkinan besar anak akan melakukan hal yang sama, tapi bisa iya bisa enggak tentunya, tergantung dia tumbuh nantinya. Cuman kan dia akan terbiasa dengan situasi yang dan kondisi yang mungkin, orang tuanya nggak sholat misalnya atau, tidak beribadah ke gereja misalnya. Jadi anak terbiasa gitu kalau di rumah pun juga tidak menggunakan, value yang sama. Cuman, kalau memang dia tidak menggunakan value agama, ya bangunlah perilaku-perilaku yang seperti kamu mau gitu atau orang tua mau. Misalnya, "Oh kamu, nggak bisa kalau misalnya saya nggak suka misalnya anak saya merokok." Ya kamu kan nggak mungkin nyuruh dia tidak merokok dengan kamu sedang merokok gitu kan, tidak mungkin Mhm. gitu. Jadi, tentunya diutamakan itu sikap orang tua terlebih dahulu sehingga anak bisa meniru meniru perbuatan orang tuanya gitu. Menurut saya sih lebih ke penanaman dari sisi keluarga terlebih dahulu. Oke. Menarik ya pembahasannya. Nah, menurut pandangan psikolog sendiri, wajar nggak sih anak tertarik dengan lawan jenis sejak dini? Wajar, lawan jenis, sesama jenis itu akan ada gitu karena stimulasi atau rangsangan lingkungan itu luar biasa zaman sekarang gitu. Apalagi kalau anak-anak sudah mulai mengakses sosial media, Instagram, TikTok misalnya, itu nggak ada filter. Serem sih menurut saya gitu kalau misalnya tidak didampingi. Nggak ada filter gitu, yang ada di situ yang masuk video beribu-ribu yang di tangan anak gitu, yang bisa kelihatan anak dengan kondisi pemikiran anak yang belum berkembang secara optimal, ya pasti akan terpapar sejak dini gitu. Dengan akhirnya anak jadi menormalisasikan apa yang dia lihat gitu. Mhm. Oh ternyata bener ya kayak gini kok orang juga begitu juga banyak gitu sama aja ya ternyata aku nggak salah kok aku nggak bikin kayak gini sama aja orang juga ngelakuin hal yang begitu pagi kan kalau di zaman sekarang itu banyak sekali saya lihat ya video-video yang arahnya ke yang mulai menormalisasikan hal-hal yang dulunya mungkin kita anggap itu tabu yang kita anggap itu tidak pantas dilakukan terlebih dahulu misalnya. Akhirnya anak jadi belajar itu sih yang harus kita waspadai sebenarnya. Terkait peran orang tua sendiri nih, Mbak. Misalkan
ada orang tua yang mungkin kayak takut kan anaknya kenapa-kenapa, terus juga salah pergaulan atau gimana. Hal tersebut tuh mungkin bisa membuat anak jadi tertutup. Nah, bagaimana sih sikap orang tua sebaiknya terhadap anak yang baru pubertas ini, yang baru suka lawan jenis gitu? Oke. Sebenarnya menjalin komunikasi sama anak itu sebaiknya dilakukan sejak amat sangat dini, bahkan sebelum anak bisa ngomong. Jadi jangan menunggu sampai dia pubertas baru kita mulai ngomong. Karena itu biasanya anak jadi sulit terbuka atau berinteraksi sama kita gitu. Karena memang awalnya mungkin bondingnya minim gitu ya, orang tua sibuk kerja misalnya. Yang jaga mbak pulang-pulang atau nenek pulang-pulang si orang tua anak sudah tidur misalnya. Terus ketika udah gedean diajakin ngobrol hati ke hati, kemungkinan besar anak agak canggung gitu, makin makin gede dia makin canggung gitu. Karena dia tidak terbiasa ngobrol. Jadi kalau kalau memang berniat untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya, sebaiknya dimulai sejak sangat dini. Bahkan sebelum anak sendiri mulai ngomong gitu, kita sering ngobrol sama dia. Kemudian ketika dia mulai ngomong, kita ajak ngomong gitu. Jangan sampai ketika dia cerita itu dianggap nggak penting. Kadang kan anak itu kalau ngomong kan selalu terulang-ulang, cerita berkali-kali. Ya, 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 sudah tahu. Ya, ya, diam, diam, diam misalnya. Atau aduh berisik banget sih diam-diam gitu misalnya, atau dicubit misalnya. Nah itu kan salah satu upaya untuk mendiamkan anak karena dia sendiri tidak direspon dengan tepat ketika ingin mengutarakan apa pendapatnya maupun perasaannya, atau misalnya ketika dia merasakan sedih atau merasakan kecewa atau takut, mungkin kita langsung mengkat gitu, atau tidak difasilitasi. Sama aku tadi berantem loh sama temanku, mana orangnya, sini mama yang anu misalnya, ini kita laporin aja nanti ke gurunya, nanti kita panggil orang tuanya. Nah itu kan salah satu upaya untuk tidak memfasilitasi bagaimana sih perasaannya dia, bagaimana apa namanya, bagaimana pemikirannya tentang rasa takutnya, bagaimana solusinya dia menghadapi teman-temannya seperti itu tidak difasilitasi. Akhirnya anak ya tidak terbiasa ngomong gitu, sampai pada suatu saat dia seharusnya ngomong dan kita berharap anak itu ngomong, malah ternyata nggak terjadi gitu. Mungkin dia akan lebih percaya sama temennya karena dia biasa ngobrol sama temennya, atau mungkin sama gurunya, atau mungkin sama orang-orang yang mungkin kita nggak tahu itu bisa dipercaya atau enggak. Atau mungkin yang zaman sekarang apa tuh, di Twitter misalnya kan, dia posting segala sesuatu, dia posting tanpa tanpa ngerti apakah ini bisa diposting atau enggak. Nah itu yang hal-hal itu yang seharusnya sih dihindari gitu. Jadi cobalah untuk menjalin komunikasi sejak dini dengan anak tanpa harus menunggu anak membutuhkan komunikasi sama kita sebagai orang tua. Nah, mungkin tadi kita bahas soal bagaimana orang tua bersikap ya. Nah, kadang kan udah jalin komunikasi, tapi ketika membatasi itu jadinya kesannya kayak ngekang gitu. Nah, seharusnya orang tua untuk memberikan batasan kepada si anak nih terkait lawan jenis tadi, bagusnya sih kayak gimana gitu, Mbak? Sebenarnya yang paling masuk akal kan dari pendekatan agama ya gitu. Karena apa? Karena biasanya kita sepaham, sama sekolah sepaham, gitu, sama rumah sepaham karena acuannya jelas. Kan gitu. Jadi indikator ini salah, ini benar itu jelas kalau dari sudut pandang agama. Memang kalau misalnya tidak memakai sudut pandang agama itu mungkin bisa. Cuman akhirnya indikatornya jadinya nggak jelas gitu. Jadi bukan berarti saya menggiring ke arah tertentu ya. Cuman itu tadi alasannya memang kalau dari sudut pandang agama indikatornya itu jelas, dan biasanya itu sepaham dengan situasi manapun. Misalnya di situasi sekolah, di situasi rumah juga.
Kalau memang tidak memakai sudut pandang agama, harapannya ya dari contoh itu paling cepet sih biasanya gitu. Jadi, kemudian ada dasar gitu. Anak itu nggak bisa kalau cuma dilarang, "Kenapa sih? Nggak boleh?" Ya udah karena saya bilang begitu kan, itu nggak masuk akal buat si anak gitu. Jadi kalau kalau terbiasa menyatakan atau memberikan pendapat si orang tua itu bilang, "Kenapa sih Mah aku harus, menutup," apa misalnya, "Kenapa sih Mah Mama merokok, kenapa aku nggak boleh ngerokok?" Misalnya. "Ya karena Mama udah gede, kamu nggak boleh." Nah berarti akan ada kesempatan ketika anak itu gede, itu udah benar gitu, nggak apa-apa ya. Kalau memang itu value-nya di dalam keluarga ya it's okay, nggak masalah gitu. Mungkin ada beberapa keluarga itu menganggap itu nggak masalah. Itu nggak berarti kan itu bukan jadi salah satu indikator. Cuman ketika anak itu mungkin berada di tempat lain yang tidak sama nilai atau value-nya, bahwa perempuan misalnya tidak merokok, maka dia akan dianggap berbeda gitu. Maka mungkin orang akan menjudge sesuatu gitu. Karena dia orang lain nggak ngerti value yang dianut di keluarganya. Karena itu memang paling gampang dan paling mudah dan paling aman memang dari sudut pandang agama karena indikatornya jelas, acuannya jelas dan sepaham di berbagai situasi biasanya gitu sih. Arahnya ke situ alasannya.